Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Fajar Setiawan dengan NIM B100190494 dari kelas Seminar Pemasaran F. Kali ini saya akan membahas mengenai tugas minat pemasaran, yaitu mereview 2 jurnal akademik. Review kali ini kita membahas mengenai IMROT yang meliputi Introduction, Method, Result, dan juga Discussion. Jurnal yang pertama kali ini berjudulkan Effects of Brand Personality on Brand Trust and Brand Affect. Diterbitkan pada tahun 2010 oleh Yong Jun Sung dan Jo Young Kim. Introduction dari jurnal pertama yaitu, menurut ahli teori kepribadian merek, merek dapat dikaitkan dengan ciri kepribadian manusia melalui pembelajaran dan pengalaman. Karena konsumen mengalami kesulitan dalam mengartikulasikan perbedaan yang dirasakan antara merek kompetitif berdasarkan atribut fisik, kepribadian merek, dan manajemen citra yang telah menjadi bagian penting dari program pemasaran perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkonseptualisasikan dan menyelidiki secara empiris dampak kepribadian merek pada variabel dependen utama dalam perilaku konsumen. Lebih khusus lagi, penelitian ini secara konseptual menghubungkan dua aliran penelitian yang menyelidiki dampak dari 5 dimensi kepribadian merek yang berisi ketulusan, kegembiraan, kompetensi, kecanggihan, dan kekaguan pada dua variabel terikat, yaitu kepercayaan merek dan pengaruh merek. Kemudian metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, karena studi kasus berfokus pada mendeskripsikan, memahami, dan menjabarkan secara umum variabelnya. Metode kualitatif membantu ketersediaan deskripsi yang kaya akan fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya untuk memenuhi keinginan peneliti untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan, tetapi juga membantu untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu membekali dirinya dengan pengetahuan yang memadai terkait permasalahan yang akan ditelitinya. Kemudian dari resultnya, temuan ini menyiratkan bahwa representasi merek atau pengalaman merek sebagian besar dapat dipengaruhi oleh karakteristik afektif atau kepribadian merek, dan bahwa teknis afektif dari karakteristik merek akan memainkan peran penting dalam merek. Studi ini mengambil pandangan bahwa karakteristik afektif merek ini dapat berfungsi sebagai dasar utama dari sisi afektif dari potensi merek. Dari spekulasi ini, penelitian ini mengusulkan bahwa 3 dimensi kepribadian merek, yaitu kegembiraan, kecanggihan, dan kekakuan, lebih erat terkait dengan aspek afektif karakteristik merek daripada dengan aspek kognitif. Dengan kata lain, karakteristik afektif yang ditemukan dalam dimensi kepribadian merek belum merupakan keadaan afektif yang dirasakan oleh atau dimiliki oleh konsumen, yaitu secara subjektif, secara aktif, tetapi merupakan formula afektif yang merangsang respon afektif atau dapat diinduksi di dalam merek itu sendiri. Diskusinya dari jurnal pertama kali ini adalah, peneliti ingin menguji hubungan antara dimensi kepribadian merek, kepercayaan merek, dan pengaruh merek. Berpendapat bahwa kepribadian merek dapat meningkatkan preferensi merek, penggunaan, dan tingkat kepercayaan dan loyalitas merek, yang pada gilirannya dapat membangkitkan emosi. Hanya penelitian terbatas yang menggunakan pernyataan tersebut secara empiris. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa dimensi kepribadian merek lebih berhubungan dengan kepercayaan merek, sedangkan yang lain memiliki dampak yang lebih kuat pada pengaruh merek. Seperti yang diperkirakan, merek dianggap memiliki karakteristik kepribadian merek yang tulus lebih mungkin mempengaruhi tingkat kepercayaan merek daripada pengaruh merek. Kemudian jurnal kedua kali ini berjudulkan Halal Brand Personality dan Brand Loyalty Among Millennials Modest Fashion Consumers in Malaysia, yang diterbitkan pada 2019 oleh Muhammad Izzuddin Zainuddin dan Abdul Qadir Othman. Introduksinya adalah, persaingan yang semakin ketat di industri mode sederhana Malaysia telah terbukti menjadi tantangan utama bagi bisnis untuk tetap relevan di pasar. Berdasarkan alasan ini, sangat penting bagi pemasar untuk menciptakan diferensiasi dalam merek mereka untuk menarik lebih banyak pelanggan. Salah satu cara untuk menciptakan diferensi ini adalah dengan membangun brand personality.
Kepribadian merek tidak hanya membedakan satu produk dengan produk yang lain, tapi juga merupakan strategi umum yang digunakan pemasar untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi bisnis mereka. Meskipun kepribadian merek telah dipelajari pada merek produk, penelitian terbatas telah dilakukan pada produk-produk muslim, terutama pakaian fashion sederhana, karena busana sederhana dianggap sebagai produk muslim di Malaysia. Kemudian metode yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan desain survei deskriptif untuk metodologinya karena membantu peneliti untuk mengukur perilaku, sikap, dan persepsi konsumen dalam periode waktu tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen fashion sederhana milenial wanita di Malaysia. Berdasarkan data statistik yang disediakan oleh Departemen Statistik Malaysia, diperkirakan populasi wanita di Malaysia adalah 8,9 juta. Desain survei deskriptif dilakukan untuk mengukur perilaku, sikap, dan persepsi konsumen pada periode tertentu. Sebanyak 400 responden diidentifikasikan untuk penelitian ini. Purposing sampling digunakan dan dipilih untuk penelitian ini karena responden diharapkan memiliki karakteristik dan persepsi yang sama terhadap suatu fenomena. Resultnya yaitu hasilnya menunjukkan bahwa 3 dari 5 dimensi kepribadian merek hal-hal yang memiliki hubungan signifikan dengan loyalitas merek. 3 dimensi yang signifikan adalah kegembiraan, kecanggihan, dan kebenaran. Dapat disimpulkan bahwa brand fashion sederhana perlu memasukkan ketiga dimensi tersebut dalam strategi branding mereka. Secara umum, sikap loyalitas merek mengacu pada komitmen konsumen pada merek dan loyalitas merek perilaku mengacu pada perilaku pembelian kembali konsumen. Loyalitas merek telah menjadi bahasan utama di bidang pemasaran karena terbukti menjadi dasar hubungan longitudinal dan prediktor bisnis yang sukses. Keuntungan loyalitas merek bagi pemasar adalah mengurangi sensitivitas harga konsumen. Kemudian diskusi dari jurnal kedua yaitu sangat penting bagi perusahaan mode sederhana untuk mendiskusikan tingkat kecanggihan produk mereka dengan konsumen sehingga mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pemenuhan kebutuhan konsumen yang sebenarnya. Mengacu pada pakaian sopan, kecanggihan memberikan kesepakatan antara bisnis dan konsumen dalam hal gaya, pilihan warna, dan desain pakaian selama sesuai dengan hukum Islam Syariah. Dengan demikian, meningkatkan kualitas persepsi merek akan mengarah pada pembentukan sikap terhadap perluasan merek. Hal itu memberikan bukti bahwa dimensi kecanggihan memiliki efek positif bagi loyalitas, sikap, dan perilaku. Dari kedua jurnal tersebut, saya mendapatkan hasil bahwa kedua jurnal tersebut sama-sama membahas bagaimana menguji variabel yang akan berpengaruh pada kepribadian merek terhadap loyalitas konsumen. Jaminan konsumen atas suatu merek akan menciptakan hubungan yang bernilai tinggi dengan merek tersebut. Merek yang membuat konsumen merasa aman dan nyaman akan menghasilkan loyalitas perilaku dan sikap konsumen yang baik. Jadi bisa dikatakan bahwa kedua jurnal yang saya review ini membahas hal yang sama. Dari kedua jurnal tersebut, saya mendapatkan ide penelitian yaitu untuk mengetahui apakah tingkat kecanggihan merek yang dirasakan akan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap pengaruh merek daripada kepercayaan merek. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.